Mulai dari nol kembali kita bersama orang-orang hebat. Kenapa saya katakan orang-orang hebat? Karena biasanya Immanuel jadi narasumber, sekarang jadi host. Nemenin ya? Nemenin. Jadi ada Yeri juga, dan Yeri juga boleh jadi narasumber tapi juga sekaligus host. Kenapa? Karena semua kita di mana-mana jadi narasumber podcast. Senang bisa kembali bersama dengan teman-teman. Aku yakin bahwa episode mulai dari nol kali ini pasti akan jadi inspirasi dan jadi panduan untuk kehidupan dan pelayanan kita. Puji nama Tuhan. Biar gimana kabar? Oke. Baik Kang, baik. Ke Israel batal? Sepertinya sih. Tergantung dua pihak yang di sana nih. Gimana kau ngelihat soal Israel, Hamas? Ya ini kan udah fix tragedi kemanusiaan lah. Ya. Udah nggak bisa bahwa apapun argumentasinya korban yang di depan mata ini udah terjadi gitu. Ya, tercatat. Sudah tercatat dan terjadi dan udah nggak kehitung lagi gimana penderitaan yang sangat panjang dan dalam gitu. Nah ya kalau pandanganku sih ya kebenaran tidak berpihak pada kepentingan manusia. Betul. Termasuk negara gitu kebenaran. Betul, Jadi kebenaran adalah kebenaran mutlak gitu. Dan saya yakin bahwa Tuhan berpihak pada kebenarannya gitu. Nah makanya kita harusnya punya sebuah netralitas dulu sehingga kita tidak terlanjur berpihak apapun itu dan tidak terframing apapun itu sehingga kepedulian kita menjadi kontraproduktif gitu. Gitu. Dan kita udah melihat bahwa ini dua-duanya korban, udah kita lihat dari situ aja. Kalau pandangan liarku ya Yesus di pihak korban lah udah. Ya betul. Dan apapun itu perang nggak pernah benar gitu lah ya. Iya. Perang nggak pernah benar, perang pasti melukai, perang pasti melahirkan trauma, dan ya penting banget untuk kita berdoa ya cuma satu, ya biar yang berdoa itu damai aja. Iyalah. Bener. Karena efek negatifnya, snowballingnya kemana-mana, ekonomi kemana-mana, keamanan kemana-mana itu sangat memberatkan. Tetapi kita sebagai orang Indonesia, Immanuel, gue juga tanya sama lu nih, mengenai Save Palestina, gimana menurut kalian? Itu tadi kata Yeri ya, maksudnya kayak kita nggak bisa bela dengan buta mata gitu, buru-buru langsung kita Palestina atau Israel karena kita Christians, terus kita langsung tiba-tiba bilang, oh ya ini bangsa pilihan Tuhan lah segala macam, lalu kita membenarkan perang kan juga nggak bisa juga kan gitu. Betul. Jadi nggak bisa, nggak menurut aku pribadi ya nggak save Palestina, nggak save Israel, tapi lebih ke save humanity sih. Dan save perdamaian gitu, ya kan? Kalau save Palestina berarti membenarkan perang dari Israel ke Palestina dong, ya kan? Kalau save Palestina juga, kalau save Israel juga berarti membenarkan perang dari Palestina ke Israel juga nggak benar juga kan? Gitu. Jadi ya yang paling benar ya save humanity lah. Ya kata kuncinya netral karena kemarin yang dibom juga rumah sakit baptis. Iya. Kalau kita ngomongin soal agama, jadi ini bukan persoalan agama, ini ujungnya harus kepada soal kebenaran bahwa kasih karunia untuk mereka dan harus mereka nikmati. Ya, kita harus berdoa lebih cepat lebih baik. Grup gue juga batal soalnya. Jadi travel cukup pusing, schedule, agent. Ya begitulah. Yeri udah 5 tahun pelayanan di IRC Sawangan. Senang banget hari ini bisa kali pertama ketemu karena memang beda jalur. Beda jarang jalur. Jarang ketemu di tengah ya. Jarang ketemu di tengah karena ternyata Yeri ini banyak bergaul dengan akar rumput. Akar rumput tuh bahasa yang lebih familiar apa? Generasi sih sebenarnya. Generasi sih lebih general ya. Kaitan akar rumput tuh kan semacam segmentasi ya. Segmentasi aja gitu. Mungkin generasi lebih general lah. Gitu. Tapi generasi menurut aku juga nggak general karena kalau kita konteksnya gereja, yang namanya generasi itu
Ya itu youth people, teens people yang ada di dalam gereja. Akar rumput sih menarik sih, lebih embrace gitu ya, embrace banyak pihak gitu. Nah gimana akar rumput sekarang? Apa yang terjadi? Ya kalau mau dipikir ya Kang, banyak hal terjadi dan menentukan itu di akar rumput. Nah karena gini. Aku ngeliat gini Kang, kayak fenomena jam pasir gitu. Jam pasir. Lu bikin istilah yang gue pusing, yang gue browsing. Jam pasir apa? Jam pasir kan tuh turunnya pelan-pelan. Oh, yang kayak di gym, yang dibalik gitu, turun pasirnya pelan-pelan. Di sauna. Nah, banyak banget orang-orang positif, orang-orang yang intelektual tinggi itu tidak mampu menembus akar rumput. Jadi mainnya di atas aja gitu. Makanya kan misalnya pertemuan-pertemuan membahas soal toleransi, yang datang udah toleran semua, gitu. Jadi conference tentang misi apa ya lebih ke reuni ya, temu kangen dibanding segmen akar rumput ini sendiri gitu. Nah menurutku salah satu yang jadi permasalahan adalah nggak semua orang di atas itu mau turun ke bawah. Dan merasakan apa yang ada di bawah. Nah akan jadi kalau kita menyentuh akar rumput tuh ibarat kayak orang dikasih informasi kue, tapi kita makan gitu loh. Jadi akar rumput akan melempar jutaan rasa dalam kehidupan kita, karena kita ya bersentuhan langsung mungkin begitu. Jadi apa istilahnya arti kehadiran lebih penting dibandingkan arti penampilan. Ya kurang lebih gitu. Karena tampil belum tentu hadir kan. Iya kan. Kalau tampil sekedar aja tampil habis itu turun udah. Kalau hadir kan menjalankan fungsinya kira-kira gitu. Betul. Ya. Nah, yang Yeri lihat soal tampil dan hadir ya sekarang karena dunia sudah generasi layar. Seperti apa? Baik secara kekristenan, baik gereja, juga baik teman-teman muda, hamba-hamba Tuhan muda, dan juga secara umum. Kehadiran tidak lagi dijadikan sebuah standarisasi keberhasilan dalam sebuah pelayanan dan ministry. Makanya sekarang ya karena kehadiran tidak lagi dijadikan sebuah standar keberhasilan. Mungkin kalau sekarang standar keberhasilannya jumlah follower kali ya. Ya mungkin jumlah subscriber dan jumlah follower kali. Kalau pandanganku katakan pandangan yang bodoh kan. Kebesaran organisasi, pengkultusan individu, money oriented itu lebih seksi dibanding sebuah kehadiran. Makanya Kang, ini aku berani mempertanggungjawabkan ini karena aku tinggal di lokasi ini, Kelapa Gading Kang, Jakarta Utara. Kalau mau lihat secara representatif gereja dan tempat prostitusi bertumbuh bersama, ya di Kelapa Gading lah. Kelapa Gading gitu. Jadi sini nambah ruko, ini juga nambah ruko. Doa aja biar gak ada pertukaran mimbar. Tapi maksudnya perubahan sekitar tidak lagi menjadi sebuah standarisasi keberhasilan. Dalam sebuah ministry. Itu loh. Bagaimana kotanya berubah, bagaimana angka-angka narkoba, angka aborsi, kekerasan dan sebagainya. Orang-orang yang belum mendapatkan pelayanan-pelayanan yang layak itu berubah, tidak jadi sebuah standar keberhasilan dalam sebuah ministry. Gitu. Karena dibangunlah sebuah culture standar yang memang orang lebih suka gitu. Gitu. Dan akhirnya berdampak pada akar rumput ini atau krisis-krisis yang terjadi di sekitar kita gitu. Contoh ya Kang, ini kalau nggak salah 4 atau 5 tahun lalu di Kelapa Gading itu digerebek satu tempat gym. Ya kan? Ternyata kan koko ganteng lagi seru-seruan fellowship. Saya nggak di situ loh. Takutnya nanti koko itu ya kan. Tahu ada yang komen nanti di. Enggak ada. Saya janjikan nggak ada kok. Nah itu mirisnya kan terjadi di tengah-tengah hampir 300 gereja secara lokasi geografis di Kelapa Gading. Kalau dibilang harusnya wilayah paling suci di Jakarta ya Kelapa Gading lah. Setiap hari Minggu 300 khotbah Pak. Belum. Jadi Allah ada roh, di mana roh Allah di situ ada kemerdekaan, ternyata bukan kemerdekaan. Itu sih pemikiranku itu sih. Keresahan juga di situ. Jadi kehadiran tidak lagi menentukan standar keberhasilan. Ngeri amat ya.
Mungkin karena gereja-gereja sekarang bukan bertolak ukur pada dampak apa yang mereka bisa kasih ke sekitar, tapi lebih ke banyak-banyakan jemaat kali kalau sekarang ya. Iya kan sih, kalau misalnya mereka merasa jemaatnya banyak, mereka merasa berhasil. Padahal sebenarnya kan bukan tentang angka melulu kan gitu kan. Tapi apakah gereja mereka sudah berdampak ke ya kan istilahnya percuma rebah kalau nggak berubah gitu kan. Kayak percuma kalau kita ngomongin sesuatu yang sensasional, yang angka tapi nggak ada pertobatan, nggak ada perubahan, nggak ada dampak ke sekitar gitu kan. Nah ya dari sosial media yang kulihat kontenmu banyak dengan akar rumput dari saudara-saudara sepupu, ya saudara-saudara teman-teman yang ada di Jawa Timur. Gimana robosnya ya? Ya sebenarnya sederhana, itu kan sesuatu yang sudah ada di diri kita dari awal gitu loh. Ya kan kita punya materi-materi yang sangat-sangat dasar, saking dasarnya kita taruh di retret-retret aja biasa gitu kan. Pemulihan hati Bapa, luka batin, gambar diri dan semuanya. Nah sebenarnya representatif dari hati yang mengubah hati, representatif dari hidup yang mengubah hidup, representatif dari pemikiran yang merubah pemikiran gitu. Nah makanya ketika kita hadir, membangun hubungan, menjawab kebutuhan dan memberkati, dan ini yang paling penting nih, kita datang dengan ketulusan dan kemurnian gitu loh. Kita nggak datang dengan 5 langkah memenangkan mereka, nomor 4 akan buat kamu tercengang. Saya nggak bawa dengan strategi-strategi Islamologis yang A, B, C, D, gimana naklukkan doktrinnya, ayo debat ini, ayo kita ini. Enggak, kita datang dengan sebuah ketulusan dan kemurnian gitu. Datang untuk memblessing, menyampaikan love. Kalau silakan diuji aja. Kepentingan gue apa gitu. Repot iya, ya kan. Dan ternyata hati seperti itu punya tempat yang luas di segmen manapun, gitu. Karena sekali lagi orang-orang yang punya intelektual, orang-orang yang punya narasi-narasi hebat belum tentu mau men-share hatinya ke banyak tempat. Dan akhirnya itu menjadi sebuah panoramik yang indah. Yang mungkin banyak orang udah rindu. Ada orang-orang bisa gak sih orang Kristen tuh datang tulus udah gitu doang gitu. Lagi kalau bahasa mereka kan kita kan udah tahu masa iya kita berubah iman gara-gara Indomie sama pengobatan gratis gitu kan. Dan ternyata itu membuat sebuah warna sehingga terbangunlah sebuah kolaborasi sehingga menurut saya mengembalikan identitas bangsa dalam semangat gotong royong dan kebangsaan. Bersama tidak harus sama. Bertumbuh bersama jelas, tapi tidak harus sama. Dan akhirnya terbangun harmonisasi yang indah, yang ternyata sudah banyak orang merindukan. Contoh, aku Kang sering buat konten sama Habib Jafar misalnya, atau pemuka agama yang lain. Kenapa itu harus konsisten? Supaya gak viral lagi. Supaya nggak viral lagi. Itu biasa. Pemuka agama ngebanyol, ngobrol itu biasa. Sekarang kan seorang ibu dengan hijab dan seorang suster jalan gandengan tangannya viral. Harusnya tuh biasa. Nah harusnya tuh dikembalikan ke normatif dari portal sosial media bahwa inilah aslinya. Gitu. Makanya kita buat berbagai hal, bukan cuma ngobrol penting doang, kita main game bareng meskipun gamenya perang salib gitu. Tapi maksudnya kita membangun sebuah narasi di sosial media gitu. Seberapa penerimaan mereka terhadap kalian ini pelayanannya ministry atau personal? Personal, iya. Personal. Iya. Seberapa acceptance-nya mereka? Iya, jadi gini Kang, ada sebuah gap yang mungkin ini penting juga nih teman-teman lihat bahwa dua kubu, dua sisi sama-sama punya asumsi masing-masing. Kubu Kristen nih, wah mau ketemu pemuka agama sana, mau ngomong apa nih? Nanti begini, nanti begitu. Ntar gue diserang. Ntar diserang lagi. Takut baper. Gitu. Iya kan, nanti gereja ditutup lagi, wah kejauhan, overthinking. Yang sana juga gitu, kok yang sana gak silaturahmi ya? Gitu loh. Kok nggak ini ya, kok nanti mau deket juga gimana ya, nanti kaku gimana ya. Ternyata masih ada yang seperti itu. Gap itu. Sehingga itu kan pemicu dari mana? Karena banyak orang positif pasif.
Positif dia tapi pasif gitu. Nggak ada yang berani silaturahmi aja duluan. Udah gitu. Ya kan, cara ngelatih paling gampang ya samperin aja RT kita di gereja. Kalau ada komsel samperin RT-nya dan masukin juga di grup-grup WhatsApp kita orang-orang yang mungkin 1 atau 2 beda agama gitu. Ya kan? Jadi kalau ada yang mau nyela gak enak deh ada 1. Jangan dibikin grup baru yang gak ada dianya gitu justru. Nah akhirnya gerakan-gerakan aktif itu mempermudah kita bersosialisasi. Oh ternyata gitu. Oh ternyata gini. Ya elah kenapa gak dari dulu. Ternyata asumsinya runtuh. Harmonisasinya dibangun, meskipun tetap ada narasi-narasi yang memperuncing. Iya. Terus kalau misalnya ada apa ya Im? Misalnya ada komen bahwa mengenai Isa itu begini, Yesus ini begitu, ada nggak di akar rumput yang model-model kayak gitu? Sekarang itu yang paling seksi, Kang. Makanya jangan heran kalau kita buka TikTok itu isinya Yesus menikah lagi, udah menikah lagi. Ya kan? Yesus dilantik, semua narasi-narasi itu. Nah, sebenarnya kekuatan kita kan bukan di ruang debat. Iman tanpa perbuatan itu kan mati. Jadi kalau mau debat pun debat perbuatan, bukan debat narasi. Taruh aja orang kusta di tengah-tengah kita yang bisa meluk, itulah doktrinnya sehat udah. Gitu. Nah makanya kalau saya sangat menjauhi namanya perdebatan. Meskipun sampai hari ini, ayo bang debat, sama bang ini. Kalau lo mau debat, oke, kebenaran lo yang paling benar. Oke deh. Masih bisa ngopi nggak kita? Masih bisa main futsal bareng nggak? Kalau nggak, ya udah nggak apa-apa juga. Tapi kalau gue akan lebih memilih teman dibanding musuh. Masa iya beragama lebih banyak musuhnya dibanding temannya. Nah akhirnya kita bisa mewarnai sekalipun orang pasti akan dibombardir di sosial media dengan narasi-narasi, dengan data-data ini semua, bla 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 semua. Ya. Orang lebih suka debat sih, gitu. Makanya kan kita perlu bangun narasi yang sehat, gitu. Kayak ini kan kita baru ketemu, ya kan. Masa iya kita langsung debat kusir, diganti channelnya langsung. Kalau kita buka polling nih di detik ini ya, aplikasi mana yang sering dibuka oleh anak-anak youth? Tinder, WeChat, atau Bible? Aku selalu satu kali keresahan lu gini, orang rohani sama orang komedian lebih gampang mana yang gak tersinggung. Bahkan kalau pemikiran ekstrim saya, kalau ada nyolong di gereja, loh kita kan doa buat jiwa-jiwa datang. Kebetulan yang datang maling nih. Susah lo bawa orang.